Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Ustazah Diana. Kita akan belajar matematika. Nah, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah berkahi pelajaran kita hari ini. Oke, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Halo semuanya, pada video kali ini Ustazah akan membahas mengenai materi bab fungsi, di mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi atau pemetaan. Lalu dalam fungsi atau pemetaan kita akan membahas mengenai pengertian fungsi, menggambar grafik fungsi, dan notasi fungsi. Baiklah, pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian fungsi. Apa itu pengertian fungsi? Di sini dimisalkan himpunan A dan himpunan B itu dikatakan fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu jika memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke himpunan B. Bisa dilihat di sini. Di sini ada gambar fungsi ya, diagram fungsi. Di sini ada himpunan A dan di sini ada himpunan B, di mana di sini fungsinya adalah dari himpunan A ke himpunan B. Bagian dalam ini merupakan anggotanya dari himpunan A maupun anggota himpunan B. Tadi dikatakan bahwa himpunan A dan himpunan B dikatakan fungsi jika memasangkan setiap anggota himpunan A itu tepat satu. Jadi, misalnya di sini ada anggota himpunan A dipasangkan ke anggota himpunan B itu tepat satu, maka itu dikatakan fungsi. Lalu di sini ada syarat utama di mana fungsi himpunan A ke himpunan B, yaitu ada dua syarat ya. Yang pertama, anggota himpunan A harus habis dipasangkan. Misalnya ada anggota himpunan A ada 5, maka kelimanya itu harus dipasangkan. Lalu yang kedua, pasangan kawan dari setiap anggota A di B haruslah tunggal. Jadi setelah dipasangkan, pasangannya itu juga harus tunggal, maka itu dikatakan yang namanya fungsi. Baik, di sini ada gambar dari diagram pemetaan atau fungsi A ke B, di mana anggota himpunan A bisa dilihat anggotanya A, B, C, dan D. Lalu anggota himpunan B itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, bisa kalian lihat bahwa pemetaannya dari anggota himpunan A itu huruf A itu dipasangkan ke 1, lalu B ke 2, C ke 3, dan D ke 4. Nah, ini merupakan fungsi karena anggota himpunan A itu dipasangkan tepat 1 ya. Di sini semuanya dipasangkan. Lalu di sini bisa kalian lihat bahwa himpunan dari semua bayangan disebut sebagai range atau hasil, dapat ditulis sebagai RF. Nah, hasilnya ya, di sini 1, 2, dan 3. Lalu di sini himpunan A, bisa kalian lihat himpunan A itu merupakan domain atau daerah asal, bisa juga disebut dengan DF atau domain fungsi. Lalu di sini himpunan B itu disebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Nah, dari gambar yang sudah diketahui bisa kalian mendapatkan bahwa domain atau DF itu merupakan himpunan A, yaitu A, B, C, dan D. Lalu kodomainnya adalah B, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang terakhir, range atau hasil atau bisa disebut RF itu
1, 2, dan 3 karena yang dipasangkan hanya 1, 2, dan 3. 4-nya tidak masuk gitu. Jadi ini merupakan anggota himpunannya dari domain, kodomain, dan yang terakhir yaitu range atau hasil. Selanjutnya di sini ada beberapa diagram dari pemetaan atau fungsi A ke B. Ya, di sini ada gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, bisa kalian lihat atau perhatikan bahwa gambar yang pertama itu pemetaan fungsi A ke B. Nah, di sini kita lihat ini merupakan fungsi atau bukan. Nah, tadi syaratnya adalah memasangkan tepat satu anggota daerah domain ke kodomain. Nah, di sini semuanya mendapatkan pasangannya ya. Maka ini disebutkan sebagai fungsi. Ini maka disebut sebagai fungsi. Atau bisa dikatakan sebagai fungsi. Nah, lalu yang kedua, gambar yang kedua, kita lihat ini fungsi atau bukan. Bahwa anggota A, W, X, Y, Z itu dipasangkan ke anggota B. Tapi dilihat ada satu anggota himpunan W ini dipasangkan ke dua anggota dari B, yaitu 2 dan 8. Maka ini bukan dikatakan sebagai fungsi. Ini bukan fungsi. Lalu gambar yang ketiga, di sini ada himpunan A dan himpunan B juga, di mana himpunan A itu A, I, U, E, O, dan himpunan B 1, 3, 5, 7 bisa dikatakan bahwa ini bukan fungsi. Kenapa? Karena pasangan salah satu anggota himpunan A itu tidak dipasangkan, yaitu huruf I tidak ada pasangannya, maka dia bukan dikatakan sebagai fungsi, gitu ya. Lalu yang terakhir bisa kalian perhatikan gambar yang keempat. Di sini ada anggota himpunan A yaitu K, L, M, N dan B-nya 2, 3, 5, 7, di mana setiap anggotanya K, L, M, N ini memiliki pasangan, gitu ya. Tepat satu di 3, 2, 3, 5 dan 7. Maka ini juga dikatakan sebagai fungsi. Begitu ya penjelasannya. Kita akan membahas contoh soal berikutnya. Di sini ada 2 soal. Soal yang pertama, tentukan domain, kodomain, dan range dari diagram di bawah ini. Di sini ada pemetaan atau fungsi dari A ke B, di mana anggota himpunan A 2, 4, 6, 8, himpunan B 0, 1, 2, 3. Di sini kita diminta untuk mencari domainnya atau DF, di mana DF-nya itu adalah himpunan A. Himpunan A yaitu 2, 4, 6, dan 8. Lalu kita diminta mencari kodomain. Kodomain, di mana kodomainnya adalah himpunan B, yaitu 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Dan terakhir ditanya range atau RF, yaitu RF-nya adalah sama ya, 0, 1, 2, 3 yang dikenakan ini nih titiknya. Berarti 0, 1, 2, 3 juga. Begitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua, tentukan domain, kodomain, dan range dari relasi 40, 51, 72, 07, 68. Ya, di sini bisa kalian simak bahwa domainnya berarti DF-nya domainnya itu ada 4, 5, 7, 0 dan 8. Berarti bisa kita urutkan. Di sini ada 4, 5, 7, 0 dan 8 gitu ya. Bisa kita tulis berarti pertama 0, setelah 0 kita masuk ke 4, baru 5, selanjutnya 6 dan 7.
Ya, ini diurutkan ya, 4, 5, 7, 0, 8. Berarti kalau diurutkan 0, 4, 5, 6, 7. Baru kalau ditanya kodomain, kodomain atau daerah lawan atau kawannya itu adalah 0, 1, 2, 7, 8. 0, 1, 2, 7, 8. Bagian yang ini ya, bagian yang kedua. 0, 1, 2, 7, dan 8. Berarti kita tulis di sini 0, 1, 2, 7, 8. Lalu untuk daerah range atau hasil, range-nya juga sama di sini range-nya. Berarti 0, 1, 2, 7, dan 8. Pembahasan yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai menggambar grafik fungsi. Kalau kita menggambar grafik fungsi itu haruslah pada bidang kartesius, di mana bidang kartesius itu ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, di sini pada bidang kartesius nanti terdapat himpunan titik-titik yang merupakan himpunan pasangan berurutan. Nah, dari grafik fungsi. Di sini Ustazah contohkan ada grafik fungsi X 2X dikurang 1. Nah, caranya adalah kita pilih beberapa himpunan X ya. Di sini misalkan 1, 2, 3, itu terserah ya mau angkanya berapa. Di sini Ustazah pilihkan 1, 2, 3. Lalu kita tinggal substitusi ke dalam fungsinya. Fungsinya itu adalah 2X dikurang 1. Maka kalau misalnya X-nya 1 dengan fungsi 2X dikurang 1 berarti di sini 2 dikali 1 dikurang 1. 2 dikali 1 hasilnya 2. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Lalu berikutnya 2, X-nya kita ganti 2. Berarti 2 dikali 2 hasilnya 4 dikurang 1. 4 kurang 1 dapatlah 3. Dan yang terakhir di sini titiknya itu 3. Berarti 2 dikali 3 hasilnya 6 dikurang 1, kita dapat 5. Baru titik-titik tersebut kita gambar ke dalam diagram kartesius atau bidang kartesius. Di sini misalkan titik 0, 1, 2, 3 ini sebagai nilai X. Baru nilai fx-nya kita ke dalam Y. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini kita masukkan angka 1, 2, 3 nilai X-nya. Lalu fx-nya kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau titiknya 1, X-nya 1, kita dapat fx-nya 1, berarti di sini. Kalau X-nya 2, kita dapat nilai fx-nya 3. Lalu yang terakhir kalau X-nya 3 dapat fx-nya 5. Misalnya di sini, ini 5, ini 3. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini 2, ini 3, ini 1. Lalu kita hubungkan garisnya. Kita hubungkan ya. Ini berupa garis lurus. Garis lurus. Nah, ini merupakan grafik fungsi dari fx, di mana fungsinya adalah 2x dikurang 1. Bahasan yang terakhir kita akan membahas mengenai notasi fungsi. Di sini notasi fungsi bisa dilihat fungsi f dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini notasi fungsinya ya. Berarti notasi fungsi cara membacanya adalah fx dengan fungsi y. Berarti contoh misalnya fungsi x dengan fungsi 2x dikurang 1. Seperti ini cara penulisannya. Terus fungsi fx dengan fungsi x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Yang ini fungsi linier. Dan ini yang namanya fungsi
kuadrat. Oke, baik, cukup sekian pembahasan dari Ustazah. Hari ini kita sudah membahas mengenai pengertian fungsi, menggambar grafik fungsi, dan notasi fungsi. Cukup sekian dari Ustazah Irin.